Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, salam rahayu. Masih bersama Mbah Bambang di malam hari ini, yaitu malam Sabtu ya, malam Sabtu. Karena malam Sabtu itu cocoknya untuk ngudal geragasan ini. Jadi ini ada bambu ya, bambu yang ditemukan Mbah Sajio ya. Ini kawan Mbah Bambang ini. Jadi Mbah Bambang akan sedikit mengulas tentang temuan eh, Mbah Sajio ini, yaitu bambu combong ya, bambu combong yang tembus. Dan ini yang hebatnya ini buntet ya kawanku, ini buntet. Ini ditemukan hari Jumat pagi ya. Hari Jumat pagi, tadi pagi maksudnya. Jadi ditemukan eh, bambu yang sehebat ini. Ini bambu combong ini memiliki kodam permanen kawanku ya. Jadi bukan isian ya. Jadi ada kodamnya ya. Kodam itu makhluk yang bersemayam ya, yang bersemayam di suatu benda. Nah, ini di sini ada bambu combong ya, buntet lagi. Ini sangat luar biasa dan teman-temanku pasti uh, sudah tahu ya bagaimana sulitnya mencari bambu-bambu yang semacam ini. Kalau mujur ya memang cepat dapat. Nah, namun kalau kadang-kadang juga sampai belusukan ke mana-mana itu susah didapat. Oke teman-temanku, untuk menyingkat waktu, ini Mbak Bambang akan membahas tentang bambu ini, manfaat dan gunanya itu untuk apa ya. Memang kebanyakan orang punya pendapat atau sengaja disebarluaskan mitosnya, yaitu bambu combong itu sesuatu yang combong yang bolong tembus begini ini itu punya mitos untuk main judi ya, main judi. Mbak Bambang tidak apa ya, tidak akan membahas bagaimana tentang perjudian. Yang jelas Mbak Bambang itu tidak suka dengan hal yang begitu. Nah, namun Mbak Bambang juga akan menjelaskan tentang bagaimana kalau dipakai main judi. Memang benar mitosnya begitu kawanku ya. Ini kalau menggunakan bambu combong seperti ini itu mitosnya itu kalau main judi itu bisa menang ya, bisa menang ya. Itu mitosnya begitu. Karena Mbak Bambang itu belum membuktikan. Nah, karena mitos itu yang sesuatu yang belum pasti ya, belum pasti, makanya harus kita menggunakan, kedepankan akal dulu ya. Akal dulu, eh, bagaimana kita mau percaya kalau kita tidak menggunakan akal. Namun begini teman-temanku, silahkan Bapak memang tidak akan nggak melarang ya, nggak akan melarang bambu ini mau digunakan untuk apa saja. Namun kalau Mbah Bambang pribadi, ini bambu ini merupakan makhluk ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kenapa terjadi combong ya. Combongnya ini alami, bukan dibuat-buat oleh manusia ya, tapi alami dan susah mendapatkannya. Nah, kembali cara mensifati sang pencipta bambu ini kalau menurut Mbah Bambang itu banyak multifungsi bambu combong ini ya. Bisa juga untuk mengeluarkan energi-energi negatif di dalam rumah ya, sehingga kita semakin dekat dengan sang pencipta, karena rumah kita jadi adem, yang tadinya panas, yang tadinya dengan apa ya, dengan penuh permasalahan jadi adem, sehingga kita lebih meningkatkan ibadah ya, meningkatkan ibadah. Itu kalau Mbak Bang cara mensifati begitu. Jadi bukan untuk berbuat maksiat. Kemudian ini buntet ya, bambu buntet itu memang banyak bambu, namun yang membentuk unik seperti ini combong ini itu saya yakin
susah akan mendapatkannya, kecuali orang yang memang sudah diberikan rahmat, diridhai oleh Allah ya. Jadi bambu seperti ini itu merupakan rahmat Allah ya, rahmat Allah. Nah, gitu makanya kita harus banyak bersyukur. Nah, kalau kita banyak bersyukur ya, banyak mensifati Sang Pencipta, bahwa Allah itu sangat betul-betul maha pengasih, maha penyayang, dan kita semakin mensyukuri nikmat, saya yakin Allah akan menambahkan nikmat. Namun kalau kita dipakai untuk maksiat ya tentu itu malah melanggar aturan yang telah diatur oleh Sang Pencipta. Ini memang kalau pakai kembali main judi ya, ini Mbah Bambang sekedar memberikan pengalaman ya. Main judi itu bagaimanapun juga tetap akan rugi. Yang untung itu yang jelas itu bandarnya ya, dimana saja yang untung bandarnya. Kita hari ini kita bisa menang 1 juta katakanlah begitu, pasti besok pasti akan kalah lebih dari itu, bisa kalah dari 2 juta, nanti menang lagi, kalah lagi. Nah kalau bandarnya pasti untung terus, siapa yang menang ngisi yang ngasih di kotaknya itu diisi sekian persen untuk bandarnya. Jadi bandarnya itu yang kaya sebenarnya. Jadi orang ketagihan judi itu cuma ketagihan sesuatu yang apa ya, jadi menangnya itu menang semu saja kawanku ya, menang semu saja. Menang sekarang besok kalah, menang sekarang besok kalah, itu sudah pasti. Ya, sudah pasti. Jadi pesan Mbah Bambang yang punya hobi-hobi begitu lebih baik hentikan saja. Kita alihkan hobi itu, kita alihkan ke yang positif, karena belum ada sejarahnya orang kaya karena judi itu belum ada. Yang kaya tetap bandarnya yang kaya. Nah, itulah teman-temanku, kembali ke fungsi bambu combong tadi, selain untuk untuk mengeluarkan energi negatif dan rumah ya. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi bisa kita bisa mendekatkan diri, khususnya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, dengan rahmatnya ini akan menambahkan rahmat. Nah itu kalau itu Mbah sangat yakin dan percaya ya, sangat yakin dan percaya. Jangan kepingin kaya atau pengen sugih secara instan. Kita ini harus berupaya berikhtiar ya, karena ingat, harta itu tidak mutlak menjadi kita itu bahagia. Nah, tapi kalau orang yang bersyukur, apa yang saja yang kita dapatkan, sekecil apapun yang kita dapatkan, itu kalau kita mensyukuri, menikmati, itu jadi daging kawanku, bukan jadi masalah ya, jadi daging dan menjadi berkah buat keluarga. Nah teman-temanku, ini temuan Mbah Satjio di pagi tadi, hari Jumat pagi, karena tadi sebenarnya mau berjalan dengan Mbah Bambang, namun karena Mbah Bambang ada kesibukan yang lain, jadi saya ditinggal begitu saja. Oke lah, inilah. Namun ya alhamdulillah malam ini kita bisa bersama lagi Mbah Satjio yang memiliki usaha kuliner, yaitu Alas Gulungan Asgul, yang letaknya di Desa Karanganom 1, Kelurahan Ngawes, Karangmojo. Kalau teman-temanku ke Gua Pindul ya, ini cuma dekat dari Karanganom ke Gua Pindul, ini kurang lebih 1 kilo. Nah boleh nanti datang ke Desa Karanganom dan datang ke lokasinya Mbah Satjio. Nah di situ banyak bambu unik, bambu antik, bambu bertuah, lengkap. Nanti beliau yang akan menjelaskan masing-masing. Dan kalau memang berminat mau membeli atau katakanlah menggunakan mahar, ya silakan. Yang penting dua-duanya saling senang ya. Tidak, ini Mbah Satjio itu orangnya baik, tidak mematok harga.
tidak mematok harga. Jadi ya kalau seikhlasnya sama-sama senang, itu yang saya tahu begitu. Kita tahu persis Mbah Satyo itu, karena Mbah Satyo itu teman Mbah Bambang sejak kecil, jadi saya tahu. Dan alhamdulillah kita ketemu dengan beliau ini. Oke teman-temanku, mudah-mudahan ulasan bambu combong buntet ini bermanfaat untuk teman-temanku semua di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan teman-temanku juga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dapat lindungan Allah SWT. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua.